Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak salah satu pokok pembelaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management, CDM. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam pertimbangan putusannya menyatakan dalil pembelaan yang menyebut Google tidak memperoleh keuntungan dari proyek tersebut tidak dapat diterima. Menurut Majelis Hakim, keuntungan yang dimaksud dalam perkara ini tidak hanya diukur dari penjualan laptop oleh vendor. Purwanto menjelaskan, berdasarkan konstruksi hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim, pihak Google dinilai memperoleh keuntungan melalui penguasaan ekosistem pendidikan nasional, termasuk penggunaan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan. Selain itu, Majelis Hakim juga menyoroti adanya rangkaian investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menjadi bagian dari pertimbangan perkara. Majelis Hakim menilai keuntungan yang diperoleh para vendor tidak menghapus kemungkinan adanya keuntungan yang juga dinikmati Google. Karena itu, tidak didakwanya Google sebagai pihak dalam perkara ini tidak menggugurkan tujuan menguntungkan pihak lain yang diduga dilakukan terdakwa. Dalam pertimbangannya, Purwanto menyebut tujuan menguntungkan pihak lain dinilai dari niat pelaku saat menjalankan kebijakan, bukan semata-mata dari siapa yang menerima pembayaran langsung dalam proses pengadaan. Atas dasar itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan dalil pembelaan yang diajukan tim penasihat hukum Nadiem Makarim. Sebelumnya, dalam surat dakwaannya, penuntut umum menyatakan Nadiem Makarim bersama Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyadsyah, dan juri stand diduga secara bersama-sama melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jaksa menilai kajian kebutuhan yang disusun para terdakwa diarahkan pada penggunaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS dan CDM tanpa didasarkan pada identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah secara memadai. Kebijakan tersebut disebut berujung pada kegagalan implementasi program digitalisasi pendidikan, terutama di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan, 3T. Selain itu, penuntut umum menyebut penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pengadaan laptop Chromebook dilakukan tanpa survei maupun data pendukung yang memadai. Nilai tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pengadaan pada tahun-tahun berikutnya. Jaksa juga menilai proses pengadaan melalui e-katalog dan sistem informasi pengadaan sekolah, SIPLA, tidak didukung evaluasi harga maupun referensi harga yang memadai. Dalam dakwaannya, penuntut umum memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar 2,18 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri atas dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook sekitar Rp1, 56 triliun serta pengadaan Chrome Device Management yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat dengan nilai sekitar Rp621 miliar. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan Nadiem tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam putusan perkara, khususnya terkait penilaian mengenai unsur menguntungkan pihak lain dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada para terdakwa.